Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? iNews kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini. Bersama saya, Safa Presitening Putri, dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya kami hadirkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi yang pertama, yakni mengenal profil PT Bank Sentral Asia atau yang biasa kita dengar dengan nama BCA. PT Bank Sentral Asia merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, utamanya bergerak dalam sektor perbankan, berfokus pada bisnis transaksi, serta menyediakan fasilitas kredit dan solusi keuangan bagi segmen korporasi, komersial, UKM, dan konsumer. Didirikan pada 10 Oktober 1955 dengan dasar hukum pendirian Akta Pendirian Perusahaan nomor 38, BCA merupakan bagian dari Salim Group dan didirikan oleh Sudono Salim. Saat ini, BCA berpusat di Jalan MH Tamrin, nomor 1, Jakarta, Indonesia. BCA telah melayani 29 juta rekening nasabah dan memproses sekitar 48 juta transaksi setiap harinya. Didukung oleh 1.242 kantor cabang, 18.034 ATM, serta layanan internet dan mobile banking, dan kontak center Halo BCA yang dapat diakses 24 jam. Kehadiran BCA ini didukung oleh sejumlah entitas anak yang berfokus pada pembiayaan kendaraan, perbankan syariah, sekuritas, asuransi umum dan jiwa, perbankan digital, pengiriman uang, dan pemodal ventura. Dengan lebih dari 25.000 karyawan, BCA berkomitmen untuk membangun relasi jangka panjang dengan nasabah, mengutamakan kepentingan bersama, dan menciptakan dampak positif pada masyarakat luas. Produk yang telah disediakan oleh Bank BCA untuk masyarakat luas. Yang pertama, ada produk simpanan individu, terdiri dari tahapan BCA, yang merupakan kependekan dari tabungan hari depan yang memiliki karakteristik berbentuk rekening tabungan dan dalam mata uang rupiah, serta dilengkapi dengan paspor BCA yang mana dapat berfungsi sebagai kartu ATM, debit, dan juga tunai. Lalu ada tahapan ekspresi, yang diperuntukkan bagi mereka yang berusia muda dan dapat membayar setoran awal yang relatif murah. Kemudian yang ketiga ada tahapan gold. Nah, di sini produk tabungan untuk memperlancar keperluan bisnis, serta melindungi kredibilitas transaksi bisnis setiap saat, di mana saja, dan kapan saja. Selanjutnya ada tahapan berjangka. Ini adalah tabungan perorangan yang ingin melakukan deposit secara rutin dalam jumlah mulai dari 500.000 hingga tak terhingga dalam kelipatan 50.000, serta jangka waktu tertentu nilai dari 1 sampai dengan 20 tahun. Lalu ada BCA tahapan berjangka si muda. Ini merupakan tabungan untuk perorangan dengan setoran rutin dalam jumlah dan waktu tertentu dengan rentang usia 18 sampai dengan 30 tahun. Lalu juga ada simpanan pelajar di mana produk tersebut dikhususkan untuk pelajar SD, SMP, PAUD, dan SMA yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum memiliki KTP. Kemudian juga di sini ada tabungan prestasi. Ini menawarkan suku bunga yang lebih tinggi ya pemirsa. Nah, selanjutnya juga ada tabunganku di sini, produk tabungan perorangan yang memiliki persyaratan yang pastinya mudah dan simpel. Kemudian untuk, tabunganku, di sini bertujuan untuk mendorong budaya menabung dengan rutin setiap hari dan pastinya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Lalu ada Laku, produk tabungan BCA di mana nasabah itu dapat membuka tabungan dan menarik uang melalui agen Laku, tanpa harus pergi ke cabang bank BCA. Selanjutnya ada BCA Dolar, di mana nasabah itu dapat menabung dan juga berinvestasi dengan mata uang dolar, baik untuk keperluan bisnis, wisata, maupun investasi. Kemudian ada BCA Deposito Berjangka, lalu ada Giro. Juga ada e-deposito yang merupakan rekening deposito yang pembukaan dan pencairan rekening depositonya itu dapat dilakukan secara online, pemirsa. Kemudian selain produk simpanan tadi, kami dari Bank BCA itu juga memiliki produk pinjaman kredit yang terdiri dari kredit sepeda motor, kredit kendaraan bermotor, khusus objek kendaraan baik membeli kredit motor, mobil baru, ataupun bekas. Kemudian ada kredit pemilikan rumah yang dikhususkan untuk objek pembiayaan rumah, apartemen, ruko, tanah, ataupun kafling. Selanjutnya terdapat pinjaman personal, di mana digunakan untuk kebutuhan masing-masing personal. Selanjutnya ada kredit sindikasi, ada kredit ekspor, juga terdapat kredit KPR ekstra, KPR refinansi BCA. Selanjutnya, di sini BCA juga mempunyai layanan-layanan yang telah disediakan bagi masyarakat, yaitu ada ATM BCA, debit BCA, tunai BCA, flash, self-service Facebook printer, ada internet banking atau mobile banking, kemudian ada contact center, ada SMS top up, lalu juga ada e-tax seperti untuk pembayaran pajak lokal. Kemudian terdapat juga produk kartu kredit BCA. Beragam pilihan kartu kredit BCA yang disediakan untuk nasabahnya pastinya akan mendapatkan banyak keuntungan, kemudahan, dan kenyamanan dalam menggunakan kartu kredit sebagai kebutuhan Anda.
Produk kartu kredit terdiri dari BCA JCB Black, kemudian ada BCA Card Platinum, BCA Visa Black Signature, BCA Mastercard Black, BCA Mastercard Platinum, BCA Visa Batman, BCA Card Indomaret, BCA Mastercard Matahari. Lalu terdapat wealth management yang mana terdiri dari asuransi, reksadana, obligasi, rekening, dana nasabah. Lalu juga di sini terdapat produk kemudahan transaksi dalam valuta asing. BCA menyediakan remittance BCA melayani transaksi pengiriman uang dalam valuta asing kepada penerima di dalam atau luar negeri. Selanjutnya terdapat Fireclass yang mana layanan khusus nasabah yang akan dan sering menerima uang dari luar negeri untuk keluarga tercinta. Kemudian BCA juga memberikan reward kepada nasabahnya sebagaimana bentuk kecintaan mereka terhadap nasabahnya. Bagi nasabah yang mempunyai reward, Anda bisa menukarkan langsung dengan berbagai barang yang dibutuhkan di semua tempat belanja bertanda reward, pastinya sesuai dengan jumlah reward yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Seperti BCA mempunyai beberapa sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional perusahaan. Yang pertama adalah modal. Modal Bank Sentral Asia terbagi menjadi dua, yakni modal inti utama dan modal pelengkap. Modal inti utama BCA pada tahun 2021 mencapai 96,3% dari total modal sebesar 196,114 triliun. Ini menandakan adanya kenaikan 9,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, modal pelengkap tahun 2021 mencapai 3,7% dari total modal BCA atau sebesar 7,507 triliun. Seperti data pada gambar di samping saya ini, di mana pada liabilitas dan ekuitas terdapat simpanan dari nasabah yang terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga pemirsa. Pada tahun 2021, simpanan dari pihak berelasi sebesar 2.838.932, sementara pada tahun 2020, simpanan dari pihak berelasi sebesar 2.175.952, lalu pada simpanan dari pihak ketiga pada tahun 2021 tertera sejumlah 964.144.632, kemudian pada tahun 2020 tertera sejumlah 832.655.117. Dari sini dapat kita simpulkan pemirsa bahwa adanya kenaikan simpanan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Selanjutnya, kita bisa lihat pada simpanan dari bank-bank lain, yang mana pada tahun 2021 tertera sejumlah 10.039.091, kemudian pada tahun 2020 tertera sebesar 10.197.909. Ini menandakan adanya penurunan dari tahun ke tahun dikarenakan lebih sedikit bank lain yang menitipkan dananya ke Bank BCA. Berdasarkan data pada laporan keuangan dari Bank Sentral Asia, kegiatan penghimpunan dana ini terbagi menjadi 3 jenis pemirsa, yaitu pada simpanan dari nasabah, ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito. Berdasarkan tabel yang ada di samping saya, ini tertera lebih rinci daripada sebelumnya. Bisa kita lihat bahwasannya simpanan giro pada tahun 2021 terdapat pihak berelasi dan pihak ketiga dengan total sebesar 245.338.383. Sementara tahun 2020 sebesar 200.216.805. Ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 392.256.051 dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kita lihat kembali pemirsa pada simpanan tabungan tahun 2021. Di situ terdapat pihak berelasi dan pihak ketiga yang terdiri dari berbagai macam produk simpanan BCA, yakni tahapan, tapres, tabunganku, tahapan ekspresi, tahapan berjangka, simpanan pelajar, dan BCA dolar. Dengan jumlah total tahun 2021 sebesar 45.121.578, pada tahun sebelumnya yakni sebesar 390.082.615. Ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya, pemirsa, yaitu sebesar 65.374.879. Selanjutnya bisa kita lihat kembali pada simpanan dari nasabah, terdapat deposito berjangka yang mana di sini juga terdapat pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada tahun 2021, kita lihat dengan total sebesar 188.354.801. Sementara tahun 2020 sebesar 278.070.028. Ini menandakan adanya peningkatan sebesar 10.284.773. Dapat kita ketahui jumlah total simpanan dari nasabah pada tahun 2021 sebesar 896.150.678. Ini menandakan adanya peningkatan sebesar 120.781.230. Simpanan dari bank-bank lain dapat diartikan bahwa kewajiban bank kepada pihak lain dalam bentuk titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila bank penitip menghendaki adanya dana mereka kembali. Nah, simpanan dari bank lain juga menunjukkan adanya penurunan jumlah simpanan dari tahun ke tahun, seperti gambar data yang tertera di samping saya ini.
Baik kita lihat pada giro. Nah, pada tahun 2021 pemirsa di sini menunjukkan angka sebesar 5.722.437, sementara pada tahun 2020 menunjukkan angka 6.763.322. Ini menandakan adanya penurunan sebesar 1.040.885. Sementara itu, kita juga lihat deposito berjangka. Nah, pada tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 54.260. Kemudian pada tahun 2020 tertera 85.091. Ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 30.831. Tentu ini akan berpengaruh terhadap jumlah dari simpanan bank lain. Untuk jumlah tahun 2021 telah diketahui sebesar 5.776.697. Sementara tahun 2020 menunjukkan angka 6.848.413. Ini menandakan adanya jumlah penurunan simpanan dari bank lain dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.071.716. Selanjutnya, terdapat informasi terkait deposito berjangka berdasarkan jangka waktu pemirsa, yang mana pada tahun 2021 tertera jumlah deposit berjangka sebesar 188.409.61, sementara tahun 2020 sebesar 178.155.119. Ini menandakan adanya kenaikan pada deposito berjangka berdasarkan jangka waktu. Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo berdasarkan data di samping ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya pemirsa, yaitu jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya adalah kegiatan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pada gambar di samping, terdapat pendapatan dan beban operasional serta pendapatan operasional lainnya. Pada pendapatan dan beban operasional, terdapat pendapatan bunga dan syariah yang terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Lalu pada beban bunga dan syariah, terdapat beban bunga dan beban syariah. Kemudian pada pendapatan bunga dan syariah bersih, didapat total pada tahun 2020 sebesar 54.161.270. Sementara pada tahun 2021 didapat dengan jumlah total sebesar 56.135.575. Selanjutnya pada pendapatan operasional, terdiri dari pendapatan provisi dan komisi bersih, pendapatan transaksi yang diukur pada nilai wajar, dan yang lain-lain. Didapatkan jumlah pendapatan operasional lainnya pada tahun 2020, yaitu sebesar 21.004.028. Lalu pada tahun 2021 didapat dengan jumlah 22.337.794. Nah, dilihat dari data tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.333.766. Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan pemberian kredit atau berhubungan dengan jangka waktu tertentu diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan pada sebagian pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan komprehensif yang lain. Selanjutnya di sini terdapat komitmen dan kontingensi, yang mana pada komitmen terdiri dari tagihan komitmen, fasilitas kredit yang diterima dan belum digunakan. Pada liabilitas komitmen terdapat fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, fasilitas kepada bank-bank, fasilitas letter of credit pada nasabah yang tidak dapat dibatalkan, dengan jumlah total pada tahun 2020 sebesar 194.967.520, pada tahun 2021 yaitu sebesar 216.870.864. Lalu pada kontingensi terdiri dari tagihan kontingensi yang mana ada bank garansi yang diterima, pada liabilitas kontingensi terdapat bank garansi yang diterbitkan kepada nasabah dan lain-lain. Pada tahun 2020, terdapat jumlah total sebesar 15.748.950 pada tahun 2021, yaitu dengan jumlah total sebesar 18.024.711. Ini semua mengalami kenaikan. Lalu, baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang keempat. Sekarang ini sudah banyak lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa dalam penyimpanan uang bagi masyarakat dengan aman. Demikian juga untuk dunia usaha yang dapat meminjam atau kredit dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan, yaitu bank, di mana bank sebagai badan usaha yang dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan juga dapat menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Untuk yang pertama yaitu kredit yang diberikan berdasarkan jenis kredit dan mata uang. Bank memberikan pilihan kredit dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, di mana untuk rupiah, bank memberikan kredit kepada pihak berelasi dan pihak ketiga, sementara pada valuta asing, bank memberikan kredit kepada pihak ketiga. Pada rupiah, bank memberikan pihak berelasi dalam jenis modal kerja, investasi, dan konsumsi dengan jumlah total pada tahun 2020 yaitu sebesar 5.263.656. Lalu pada tahun 2021 sebesar 8.883.029. Untuk pihak ketiga pada tahun 2020 dan 2021 diberikan kredit dalam bentuk jenis modal kerja, investasi, konsumsi, kartu kredit, pinjaman karyawan. Pada tahun 2020 memiliki jumlah total sebesar 538.143.874. Kemudian, pada pihak ketiga tahun 2021, BCA memiliki jumlah total sebesar 578.537.902, di mana di sini dapat kita lihat terdapat kenaikan
dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kemudian untuk valuta asing, Bank BCA memberikan pihak ketiga yaitu modal kerja dan investasi pada tahun 2020 sebesar 31.182.078, lalu pada tahun 2021 yaitu sebesar 34.592.374. Dengan jumlah kredit yang diberikan total yaitu tahun 2020 sebesar 574.589.608, lalu pada tahun 2021 sebesar 622.013.305. Di sini kita lihat terjadi penaikan antara 2020 dan 2021. Kredit yang diberikan berdasarkan jangka waktu. Pada kredit yang diberikan berdasarkan jangka waktu, terdapat dua mata uang yaitu rupiah dan valuta asing. Di mana pada rupiah terdiri dari jangka waktu selama hingga 1 tahun, lebih dari 1 sampai dengan 5 tahun, lebih dari 5 tahun. Pada tahun 2020 berjumlah 544.454.491. Lalu pada tahun 2021 yaitu sebesar 588.238.482. Dapat kita lihat di sini mengalami kenaikan pemirsa, jadi terdapat kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Lanjut kita ke valuta asing, di sini terdiri hingga jangka waktu 1 tahun, lebih dari 1 sampai dengan 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Dengan jumlah total sebesar 31.182.871, lalu pada tahun 2021 yaitu sebesar 34.593.055. Dengan jumlah kredit yang diberikan total dalam bentuk rupiah dan valuta asing pada tahun 2020 sebesar 575.331.362. Lalu pada tahun 2021 yaitu sebesar 622.831.537. Dan kredit yang diberikan berdasarkan staging, di mana di sini terdapat stage 1, 2, 3, dan jumlah. Pada tahun 2020, saldo akhir tahun kredit yang diberikan berdasarkan staging berjumlah 574.589.608. Sementara pada tahun 2021 terdapat jumlah sebesar 622.013.305. Ini menandakan ada kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Selanjutnya terdapat kredit sindikasi, yang mana kredit sindikasi ini adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada debitur. Dikarenakan jumlah yang dipinjam oleh debitur terlalu besar, jadi diperlukan beberapa bank untuk meminjaminya. Nah, di sini untuk kredit yang diberikan berdasarkan sindikasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 42.365.577. Sementara pada tahun 2021 yaitu sebesar 42.237.580. Ini menunjukkan angka penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. PT Bank Sentral Asia merupakan bank swasta non-pemerintah terbesar di Indonesia. Saat ini, dengan nilai aset sebesar Rp1.264,46 triliun dan modal inti sebesar Rp196,1 miliar. PT Bank Sentral Asia berhasil mencetak kinerja yang gemilang sepanjang tahun 2021. Pada periode sepanjang 2021, BCA dan entitas anak berhasil membukukan laba bersih sebesar 31,4 triliun atau tumbuh sebesar 15,8% dibandingkan dengan tahun 2020. Deposito juga tumbuh sebesar 6,1% sepanjang tahun menjadi 208,9 triliun. Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga naik 16,1% sepanjang tahun menjadi 975,9 triliun. Sehingga turut mendorong total aset BCA naik 14,2% sepanjang tahun mencapai 1.228,3 triliun. Sapaan dari Halo BCA, mengedukasi, menolong nasabah, ini luar biasa. Total kredit sebesar 8,2% year on year sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. BCA dan entitas anak membukukan laba bersih sebesar 31,4 triliun rupiah di tahun 2021 atau tumbuh 15,8% secara year on year. Pada tahun 2021, penyaluran kredit untuk sektor-sektor berkelanjutan mencapai 154,4 triliun rupiah atau tercatat naik 20,9%. Untuk green building, kita sudah ada di Foresta, kita bangun dan mendapat sertifikasi green building, dan ini tentunya akan kita kembangkan terus untuk cabang-cabang dan gedung-gedung yang lain. Jadi ESG dan SDG kita tuh nggak ketinggalan lah saya kira.